guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Kebaikan dan anugerah-Mu adalah kesempatan yang harus kami hidupi setiap hari. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Biarlah kami mensyukuri setiap rahmat yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dan para siswa sekalian, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1-3. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa semua, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami mau menaikkan doa kami ini Tuhan supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami berkonsentrasi sepanjang ibadah kami. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kami dan segala sesuatu yang menjadi penghalang kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, boleh membuat kami juga berubah di dalam pembaharuan budi kami dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus,
Kami serahkan doa ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ketika kami sedih, Engkau bersama dengan kami. Ketika kami mengalami ketakutan, Engkau memberikan ketenangan kepada kami. Ketika kami merasa patah hati, Engkau menghibur kami. Kasih setiamu tetap ada dalam setiap musim yang kami alami. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Daniel pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan untuk penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterainya para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah di semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ya Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menunduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan adalah
tema kita pada perenungan atau refleksi kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara rasakan ketika mengalami sebuah pergumulan? Apakah Anda merasa kesepian, sedih, atau mungkin kehilangan harapan? Pergumulan setiap kita seringkali membuat manusia menjadi rapuh. Pergumulan apapun itu kadang membuat manusia mungkin kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Bahkan karena pergumulan yang kita alami, bisa saja kita kemudian marah kepada Tuhan dan mungkin kepada sesama kita. Pergumulan sering membuat langkah kita berhenti. Namun, perjalanan hidup harus terus kita lanjutkan. Pergumulan sering membuat langkah kita berhenti. Namun, perjalanan hidup harusnya kita lanjutkan lagi. Kita harus mengakui bahwa dalam hidup selalu ada pergumulan silih berganti. Kita sebagai manusia harus memiliki hati yang kuat untuk terus menjalani hidup ini. Lalu, siapakah yang akan membuat kita kembali kuat untuk menghadapi pergumulan hidup yang kita jalani saat ini? Daniel dalam masa mudanya adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Meskipun orang di sekitarnya tidak setia, namun ia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang setia, ia selalu bergantung kepada Tuhan. Daniel menjadi pribadi yang tidak hanya ikut-ikutan pada masa hidupnya, tetapi justru ia menjadi pribadi yang berbeda. Orang yang tidak menyukainya bahkan ingin menjatuhkannya, tetapi ia tidak pernah gentar, apalagi takut. Ia yakin di tengah penderitaan, tantangan hidup, pergumulan yang ia hadapi, Tuhan akan menolongnya dan memampukan dia untuk keluar dari badai hidup yang dia jalani. Bagaimana dengan saudara saat menghadapi pergumulan hidup? Apa yang saudara rasakan? Atau apa yang saudara pikirkan? Pergumulan hidup yang kita jalani mungkin beraneka ragam, bermacam-macam. Dan setiap hari ada berbagai masalah, ada berbagai tantangan yang harus kita selesaikan. Setiap hari selalu ada tugas, selalu ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, sebagai manusia, saya ingin katakan bahwa kita tak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Satu-satunya yang akan menolong kita, memampukan kita menghadapi pergumulan hidup ini adalah Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita menghadapi setiap pergumulan yang sulit sekalipun. Sama seperti Daniel dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Ia tetap tenang dalam pergumulan tersebut dan tetap percaya kepada Tuhan yang peduli padanya. Dan itu terbukti semua pergumulannya Tuhan dapat selesaikan. Bagaimana dengan saudara saat menghadapi pergumulan hidup? Saudara, mari kita dengarkan kesaksian dari sebuah lagu yang berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Lagu ini menggambarkan bagaimana Tuhan begitu peduli, menolong, dan menyertai kita saat kita berada dalam situasi yang sulit. Percayakah Anda jika saya mengatakan bahwa sebuah nyanyian indah yang bercerita mengenai kasih setia Tuhan yang kekal pernah terlupakan selama hampir 1 abad? Ya, nyanyian itu berjudul I Will Sing of the Mercies of the Lord, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Asal-usul nyanyian ini sebenarnya agak kurang jelas. Banyak buku nyanyian yang mencantumkan nama James Henry Fillmore sebagai penciptanya. Namun ada juga yang mengaitkan nyanyian ini dengan pencipta anonim atau tidak dikenal. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan.
Mengingat pada masa itu pemahaman mengenai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual belum seteliti seperti saat ini. James Henry Fillmore lahir di Cincinnati, Ohio pada tanggal 1 Juni 1849. Ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya meninggal, dan ia menggantikan ayahnya menjalankan sekolah musik dan menjual buku-buku musik. Usahanya ini cukup berhasil, sehingga ia dan beberapa saudaranya mendirikan The Fillmore Brothers Music House, yang secara rutin menerbitkan buku-buku musik, kantata, nyanyian sekolah minggu, dan nyanyian gereja lainnya, termasuk nyanyian-nyanyian yang diciptakan baik oleh dia maupun oleh saudaranya, Frederick Fillmore. Dalam mengubah nyanyian-nyanyiannya, biasanya Fillmore tidak mengarang syairnya sendiri, melainkan meminta bantuan seorang teman, yaitu Jesse Hunter Brown Pounds, seorang penulis dan pengarang banyak syair, puisi, cerita pendek, novel, dan tulisan-tulisan lainnya. Pada tahun 1864, di salah satu kumpulan nyanyian yang diterbitkan oleh Fillmore, muncullah nyanyian yang berjudul I Will Sing of the Mercies of the Lord ini untuk pertama kalinya. Kurang jelas siapakah sebenarnya yang mengubah nyanyian ini, apakah James atau Fred. Tapi karena James mengubah lebih banyak nyanyian daripada Fred, maka umumnya orang menganggap James Fillmore sebagai penciptanya. Demikian juga mengenai syairnya. Mengingat James sangat jarang menulis syair sendiri, kemungkinan besar syair nyanyian ini juga ditulis oleh Jesse Pounds. Namun karena tidak ada catatan yang jelas mengenai hal itu, maka dianggaplah James Fillmore sendiri yang menulisnya. Yang jelas, siapapun pengubahnya, ketika pertama kali diterbitkan, nyanyian ini kurang mendapat tanggapan yang baik. Entah mengapa orang-orang pun segera melupakannya. Sampai suatu hari antara tahun 1950-1960, hampir 100 tahun kemudian, tiba-tiba nyanyian ini menjadi sangat populer. Mula-mula anak-anak sekolah minggu mulai menyanyikannya, kemudian kelompok remaja, pemuda, bahkan orang dewasa. Nyanyian ini menjadi nyanyian favorit di camp-camp musim panas, sekolah Alkitab liburan, dan akhirnya di gereja. Berbagai buku nyanyian mulai memasukkan nyanyian ini ke dalam koleksinya. Dari Amerika, nyanyian ini menyebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan pada tahun 1999, Yamuger menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan menambahkannya ke dalam koleksi pelengkap Kidung Jemaat menjadi nyanyian nomor 14. Dalam bahasa aslinya, syair nyanyian ini merupakan kutipan langsung Mazmur 89 ayat 1 dalam versi King James. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Atau dalam versi terjemahan baru bahasa Indonesia, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Beberapa orang menambahkan bait kedua dan ketiga yang berisi ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 89. Mungkin karena mereka merasa bahwa nyanyian ini terlalu pendek. Tapi versi aslinya tetap yang paling populer. Mengapa nyanyian yang sudah terlupakan hampir 1 abad ini bisa menjadi populer kembali? Kemungkinan besar ini terkait dengan gerakan contemporary worship music atau musik ibadah kontemporer yang berkembang kira-kira pada periode yang sama dan berawal di Amerika. Gerakan ini mendorong penggunaan musik ibadah yang lebih modern dengan gaya yang mirip musik pop untuk memberi kesan dan pesan bahwa gereja masih ada dan tidak ketinggalan zaman. Karena sepertinya pada waktu itu banyak orang mulai meninggalkan gereja. Nyanyian ini dianggap pas dengan kriteria musik yang diinginkan. Melodi dan harmoninya sederhana, dapat dimainkan dengan gitar atau keyboard, dan syairnya mudah diingat dan pendek, dapat diulang berkali-kali. Jadi rupanya Fillmore terlalu cepat pada zamannya. Nyanyian yang digubahnya baru dapat dinyanyikan hampir 1 abad kemudian. Namun ada jawaban lain yang lebih menarik. Mungkin ini memang cara Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Nyanyian yang sudah terlupakan berpuluh-puluh tahun lamanya masih bisa diingat kembali, dinyanyikan kembali oleh generasi-generasi yang baru turun-temurun, bisa jadi sampai selamanya. Jika Tuhan bisa memelihara nyanyian yang terlupakan, bukankah Dia akan terlebih lagi memelihara kita, umat pilihannya, makhluk ciptaannya? Ia adalah Allah yang penuh kasih, murah hati, dan setia pada kita.
Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan dan tak jemu-jemu menuturkan kasih setianya pada semua generasi, turun-temurun sampai selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa semua, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan yang baik, kami kembali datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kami sangat bersyukur karena di dalam pergumulan kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami. Tuhan, kami mau bawa Bapak, Ibu Guru, ataupun tenaga kependidikan, orang tua siswa, atau para siswa yang pada hari ini sakit atau minggu-minggu terakhir ini mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan, biarlah Engkau mau menjamah tubuh mereka Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk obat-obatan yang diminum, juga untuk makanan yang diminum Tuhan, kiranya kuduskan dan sucikan sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang menjaga di sekitar mereka, berikan kesabaran Tuhan di dalam menghadapi ini semua, dan biarlah berkat Tuhan yang berkelimpahan kepada orang-orang yang sudah menjaga dan merawat teman-teman kami, Bapak Ibu Guru maupun keluarganya yang sakit. Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan untuk pembelajaran kami semua. Berikan kami kesabaran, berikan kami sukacita di dalam belajar. Berikan kami kekuatan untuk bisa memahami, mengerti Tuhan pembelajaran pada saat ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa mendorong diri kami sendiri agar kami bisa sungguh-sungguh memahami pembelajaran kami. Kalau kami menemui kendala, Tuhan, beri kepada kami pikiran yang jernih supaya kami dapat memecahkan masalah kami dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang mempersiapkan bahan ajar. Tuhan, berikan kepada mereka juga hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, tolong mereka juga di dalam mempersiapkan diri dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami semua, Tuhan, para siswa, Tuhan, mereka yang terkena dampak dari perekonomian
di masa pandemi ini, ya Tuhan, kiranya berikan kepada orang tua kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melihat celah-celah yang bagus untuk dapat melanjutkan perekonomian di dalam keluarga dengan baik. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap keluarga. Dan biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan di dalam pergumulan kami. Tuhan tetap akan membantu dan menolong kami. Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara kami. Di dalam masa-masa sulit kami pun, Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau belajar kepada Tuhan Yesus sendiri yang menjadi guru agung bagi kami. Terpuji akan nama-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Na 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 na. Na 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 na. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berharaplah pada Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Dia yang memberikan kekuatan dalam kelemahanmu. Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu dalam setiap masa perjalanan hidupmu. Percayalah, terimalah berkat Tuhan, dan berjalanlah bersama Tuhan.